Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga Sragen terkejut, kloset kamar mandi yang hendak dipakai tiba-tiba muncul biawak. Lantaran kurang kelas, murid sekolah dasar di Brebes terpaksa belajar di selasar masjid tanpa alas. Lupa cabut kunci motor, kendaraan karyawan toko modern di Klaten raib. Kurangnya ruang kelas membuat murid kelas 2 di sebuah sekolah negeri di Brebes terpaksa belajar di selasar masjid selama 1 tahun terakhir. Tak hanya kurang kelas, kondisi atap sekolah juga memprihatinkan. Jadi senangnya melihat murid-murid semangat belajar seperti ini. Hanya saja, semangat ini tak disertai dengan fasilitas memadai. Lihat saja, murid kelas 2 harus belajar di selasar masjid tanpa kursi dan meja ataupun alas untuk sekadar bersila di lantai. Ya, sudah 1 tahun lamanya murid SD Negeri Karangbalen 01 Kecamatan Larangan Brebes belajar di selasar masjid yang berada di samping sekolah. Hal itu karena sekolah hanya punya 5 ruang kelas, itu pun 1 ruangan dipakai untuk ruang guru dan kepala sekolah. Untuk yang belajar di luar kelas, maksudnya hanya 1 kelas, ini kondisinya karena memang tidak ada ruang kelas, Mas. Ini jadi sudah 1 tahun berjalan ini belajar di luar kelas. Ini pun kan terpaksa, Mas. Kalau misalnya di satu kelas disket kan ruangnya kecil, tidak memungkinkan. Jadi saya menyuruh belajar untuk di luar kelas. Yang penting pembelajaran dapat berjalan dengan baik meskipun seperti ini keadaan. Ini yang untuk ruang kelas ini itu sudah pada patang belanggar itu, Mas, ya. Pada sendiri ada 3 cakak itu. Terus untuk atap penahan atap itu reng dan usuk ini sudah sama keropos. Betul, kondisi kelas yang dipakai belajar tak layak. Atapnya berlubang hingga genting sekolah pun nampak dari tempat duduk murid. Jika kelasnya seperti ini, jangan berharap sekolah ini punya fasilitas yang lain. Ruang UKS, perpustakaan, hingga laboratorium yang seharusnya menunjang pembelajaran di sekolah pun tak punya. Soal permintaan rehab bangunan sekolah sudah diajukan sejak 2019, namun hingga tahun ini belum juga terrealisasi. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes mengatakan barulah pada tahun 2026 SD Negeri Karangbalen 01 Larangan diperbaiki dengan dana alokasi khusus. Jadi solusi kalau pengen tuntas ya harus dinaikkan, ditinggikan ruang kelasnya karena banyak bangunan lama yang memang lebih rendah dari jalan. Solusinya harus dinaikkan. Itu selama ini memang tidak ada di data dapur ini, Bu. Kenapa kok yang dapat justru yang kayak gini yang sudah tersentuh gitu, Bu? Jadi gini, di tahun 2025 ini sejak 2024 itu sebenarnya kami sudah menjaring. Ada aplikasi yang kami kirim melalui K3S kecamatan agar disebarluaskan ke semua sekolah. Nah, dari situ harusnya operator sekolah itu mengisi kebutuhan sesuai dengan kondisi realnya. Kerusakan bangunan dan minimnya ruang kelas ini tentu berdampak pada mutu pendidikan dan minat murid. Dari tahun ke tahun, jumlah murid yang masuk ke SDN Karangbalen 01 Larangan terus menurun. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Ratusan guru sekolah rakyat dari berbagai wilayah mengundurkan diri. Penempatan lokasi mengajar yang jauh dari domisili jadi alasan. 2 pekan berjalan sejak beroperasi pada 14 Juli 2025, program sekolah rakyat menghadapi masalah dengan mundurnya ratusan guru di sejumlah wilayah. Dari data Kementerian Sosial mencatat, sekira 140 guru mengundurkan diri. Pengunduran diri dipilih lantaran penempatan lokasi mengajar yang jauh dari rumah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf pastikan pengunduran diri ratusan guru tak berdampak pada operasional sekolah rakyat.
guru cadangan telah disiapkan menunggu penempatan. Memang dalam perjalanannya ini saya mohon tulis lebih utuh, ada sekitar 140 data terakhir ya yang mengundurkan diri setelah mereka seleksi itu dari berbagai titik sekolah. Tapi di belakangnya udah banyak yang siap untuk menggantikannya karena ada 50.000 lebih guru yang telah mengikuti proses pendidikan profesi guru yang belum mendapatkan penempatan. Hingga saat ini ada sekira 1.400 guru yang mengajar di 63 titik sekolah rakyat. Dengan penambahan 37 sekolah rakyat di bulan Agustus ini, bakal ada penambahan guru dan tenaga pengajar, sehingga target 100 sekolah rakyat bisa segera terrealisasi. Agi Kurnia Sandi, Lutfi Taufik melaporkan dari Jakarta. Tak terima ditegur saat menggeber sepeda motor, seorang pria aniaya pedagang angkringan di Solo hingga tewas. Korban meninggal dunia setelah dipukul dan diinjak oleh pelaku. Devi Setiawan ditangkap polisi karena terlibat cekcok dengan pedagang angkringan di Solo hingga berujung penganiayaan dan tewas. Penganiayaan itu terjadi pada Minggu dini hari. Saat itu Devi yang merupakan mantan residivis narkoba menggeber-geber sepeda motornya. Melihat tingkah Devi, korban yang merupakan pedagang angkringan menegurnya. Kesal, tak terima ditegur, timbul cekcok di antara keduanya dan terjadi perkelahian. Menggeber-geber gas di depan Warmindo. Wedangan selanjutnya terduga didatangi korban dengan saksi beberapa temannya dengan tujuan hanya menegur, menasihati, namun terduga tersinggung atau sakit hati. Kemudian terjadilah cekcok. Korban meninggal dunia setelah dipukul dan diinjak-injak oleh pelaku. Injak apanya? Ya badannya gede. Badannya. Yang diinjak-injak itu orangnya atau apanya? Orangnya. Nah itu maksudnya. Injak melalui apa? Kena apanya? Ya enggak terlalu jelas. Kepala dada. Tersangka dihukum 7 tahun penjara karena ia dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Keluarga korban yang jasadnya ditemukan di dasar tebing daerah Pati menuntut keadilan. Mereka berharap pembunuh korban segera ditangkap dan dihukum seadil-adilnya. Keluarga Sutikno masih diselimuti duka. Mereka tak menyangka jika anggota keluarganya KR ditemukan tewas di dasar tebing di Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen Pati. Ayah korban mengatakan keluarga sempat curiga karena korban tak bisa dihubungi di malam hari usai pamit pergi. Hingga sepekan berlalu, mereka mendapatkan kabar buruk jika KR ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Dia pergi langsung nggak bisa dihubungi jam 11 tuh. Sampai 7 hari sudah nggak bisa dihubungi. Setelah mengetahui Pak, gimana Pak? Maksudnya respon dari keluarga nih? Ya kaget. Ya langsung kaget, pusing saya. Istilahnya orang sepertikan hewan ya, yang pelakunya ya harus dihukum seberat-beratnya. Wong itu nyawa, harus saya balikan ya nyawa. Di mata warga, pria 34 tahun itu dikenal sebagai sosok pekerja keras. Ia dapat bekerja apapun sesuai kebutuhan saat itu. Bahkan kerap berpindah lokasi dan tak pulang selama beberapa hari. Buruh kasar. Jadi ada muat batu, muat pasir, bongkar muat itu. Bongkar muat jagung juga kalau musim panen. Kalau di masyarakat Pak seperti apa sosok ini? Sosok ini pekerja keras di masyarakat, memang pekerjaan apapun beliaunya itu sangat siap gitu. Kalau diminta untuk naikin jagung, siap, untuk naikin pasir, bongkar muat pasir. Intinya terkait buruh kasar, sacet gitu. Keluarga menyebut sosok KR tak punya musuh.
Mereka berharap pelaku pembunuhan laki-laki anak satu itu segera ditangkap dan diadili seadil-adilnya. Jasad KR ditemukan di dasar tebing tak jauh dari tempat tinggalnya. Saat ditemukan, lehernya terjerat serta tangan dan kakinya terikat. Di sekitar jasad ditemukan sejumlah barang bukti, mulai dari batu, pakaian, dan bantal yang berdarah. Polisi menyebut telah mengantongi identitas pelaku dan kini dalam perburuan. Arif Nur melaporkan dari Pati.